Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih. Kita akan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di kelas 4 dan kelas 5 ya. Untuk materi kelas 6 itu sudah kita pelajari semuanya di semester awal ya, semester 1. Semester 2 ini kita akan mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di kelas 4 dan kelas 5. Sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, dan termasuk anak yang baru dilahirkan ibunya. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat adalah setiap orang Islam ya, semua orang Islam, laki, perempuan, tua atau muda, bahkan bayi yang baru lahir itu wajib dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya ya. Yang wajib mengeluarkan adalah orang yang menanggungnya ya. Jadi kalau anak yang baru lahir, berarti yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah ayahnya ya, orang yang menanggungnya ya. Selanjutnya zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadan. Zakat fitrah bisa dibayarkan mulai dari hari pertama puasa Ramadan sampai dengan menjelang sholat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan penyempurna amal ibadah selama bulan suci Ramadan ya. Jadi zakat fitrah itu bayarnya pada bulan Ramadan ya. Jadi zakat fitrah tidak bisa dibayarkan selain pada bulan Ramadan ya. Jadi kalau ketika bulan Ramadan tidak sempat bayar zakat ya, itu tidak bisa bayarnya di luar bulan Ramadan ya. Jadi harus pada bulan Ramadan ya. Waktunya itu mulai mulai awal pertama puasa sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu membayar zakat ya. Itu zakat fitrah sebagai penyempurna. Jadi pada bulan Ramadan itu kita banyak melakukan ibadah-ibadah ya, ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah ya. Itu seperti sholat tarawih dan lain-lain. Nah, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan itu akan sempurna jika kita telah membayar zakat fitrah ya. Selanjutnya waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 3, yaitu waktu yang utama. Waktu yang utama itu mulai dari terbit fajar pada hari raya Idul Fitri hingga sebelum waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Jadi pagi itu ketika masuk waktu subuh ya, sampai sebelum sholat Idul Fitri itu waktu yang utama untuk membayar zakat fitrah ya. Tapi pada waktu tersebut itu kalau kita hendak membayar, kita harus membayarnya langsung ke orang yang berhak menerimanya. Biasanya kalau amil zakat atau panitia itu sudah tidak menerima lagi biasanya kalau pada waktu itu ya, karena dia sudah tidak sempat lagi menyalurkan ke orang yang berhak menerima zakat. Jadi harus kita langsung biasanya ya. Kemudian waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari akhir 30 Ramadan sampai terbit matahari esok hari ya. Jadi mulai malam takbiran itu ya, kalau kita menyebutnya, orang-orang Indonesia bisa nyebutnya itu malam takbiran ya. Nah, itu masuk waktu
wajib kita harus membayar zakat fitrah ya. Karena kalau keesokan harinya dikhawatirkan itu sudah tidak sempat lagi ya. Kemudian waktu yang dibolehkan yaitu 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri ya. Atau mulai hari pertama puasa itu kita sudah boleh membayar zakat fitrah ya sampai akhir bulan Ramadan itu ya. Itu waktu yang dibolehkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian kadar zakat fitrah adalah 1 so ya. Itu setara dengan 2,5 kg atau 3 liter dari makanan pokok yang kualitasnya sama dengan yang dimakan sehari-hari ya. Jadi 1 so itu setara dengan 2,5 kg atau 3 liter ya. Jadi kalau makanan kita itu nasi itu berasal dari beras, nah maka 1 so itu berarti 2,5 kg beras ya atau 3 liter beras ya. Tapi biasanya kita itu membayarnya 3,5 liter beras ya. Biasanya itu untuk agar tidak khawatir kurang ya. Jadi biasanya dilebihkan ya. Seperti kalau kita berwudu itu ya, batasnya sampai siku, tapi kita wudunya biasanya kita lebihkan sampai ke lengan itu ya, ke atasnya. Itu ya, agar tidak kurang. Jadi biasanya kita bayar 3,5 liter ya. Atau uang seharga makanan pokok tersebut itu ya. Baik, selanjutnya syarat wajib zakat fitrah antara lain beragama Islam ya. Jadi orang yang wajib bayar zakat fitrah atau yang wajib dikeluarkan zakatnya itu orang yang beragama Islam ya. Kalau orang non Islam ya itu dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian merdeka atau bukan budak ya. Kemudian menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya. Jadi kalau ketika seseorang itu meninggal pada bulan Ramadan, kalau belum masuk hari terakhir berarti dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia meninggalnya ketika malam takbiran itu ya, setelah selesai bulan Ramadan berarti dia wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang yang menanggungnya ya. Kemudian serta mempunyai kelebihan makanan pokok untuk keluarga dan tanggungannya di malam Idul Fitri dan siangnya ya. Kemudian rukun zakat fitrah adalah niat, ada muzaki ya. Muzaki itu orang yang membayar zakat, ada mustahik ya. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, dan ada barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat fitrah antara lain fakir ya. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan hidupnya itu kekurangan untuk kebutuhan sehari-harinya ya. Kemudian miskin ya. Orang miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi orang fakir dan miskin ini dia berhak menerima zakat fitrah. Kemudian amil. Amil adalah orang yang menerima dan menyalurkan zakat fitrah ya, atau panitia ya. Jadi yang menerima dan menyalurkan zakat fitrah ini namanya amil zakat ya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam ya. Kemudian budak ya. Kemudian gharim ini orang yang berhutang dan dia tidak bisa membayar hutangnya ya. Kemudian fisabilillah ini adalah orang yang pekerjaannya itu untuk kepentingan agama ya, seperti guru mengaji itu ya. Itu dia termasuk fisabilillah ya, untuk kepentingan agama. Kemudian Ibnu Sabil ini adalah musafir ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah ini ke-8 golongan ini adalah
orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Pertama fakir, lalu kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima budak, keenam gharim, ketujuh fisabilillah, kedelapan ibnu sabil ya. Jadi semua ada 8 golongan ya. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau sekarang itu keturunan Rasulullah itu termasuk para habaib ya. Kemudian orang kaya ya, orang kaya tidak berhak menerima zakat. Kemudian non muslim ya, bukan orang Islam ya. Jadi kalaupun dia fakir atau miskin tapi kalau bukan orang Islam itu tidak berhak menerima zakat ya. Kemudian orang yang sudah ditanggung kebutuhannya ya, itu tidak berhak menerima zakat ya. Misalnya anak-anak itu ditanggung oleh orang tuanya ya, nah tidak berhak menerima zakat ya. Di sini termasuk anak yatim ya. Anak yatim itu juga dia tidak berhak menerima zakat ya. Tapi kalau anak yatim ini miskin, fakir ya, dia berhak menerima zakat ya. Tapi kalau anak yatim tapi dia dari keluarga yang mampu, nah dia tidak berhak menerima zakat ya. Kemudian manfaat zakat fitrah diantaranya meningkatkan rasa syukur ya. Jadi baik orang yang memberikan zakat atau yang menerima itu akan semakin bersyukur ya dengan adanya zakat fitrah. Kemudian membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Nah, ini bagi yang memberikan ya, yang mengeluarkan zakat fitrah itu dia jadi terhindar dari sifat kikir ya, sifat pelit ya, dan sifat rakus. Kemudian menumbuhkan sifat tolong menolong ya. Jadi membiasakan agar melakukan kebiasaan tolong menolong. Lalu membiasakan diri untuk disiplin ya. Jadi dengan zakat fitrah itu kita terbiasa disiplin ya. Taat pada peraturan tata tertib ya. Kemudian menumbuhkan sifat kasih sayang ya. Kita akan memiliki rasa kasih sayang pada sesama ya. Kemudian mempererat tali persaudaraan ya. Jadi orang yang memberikan itu merasa peduli terhadap orang yang diberikan, dan yang diberikan juga pasti akan merasa sayang kepada orang yang memberikan bantuan atau mengeluarkan zakat fitrah ya. Lalu meringankan beban kesulitan bagi si penerima zakat ya. Mengurangi kejahatan ya. Jadi biasanya orang melakukan kejahatan itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Nah, dengan zakat fitrah itu kebutuhan pangannya dapat terpenuhi sehingga orang tidak akan melakukan kejahatan ya. Lalu memberi ketentraman bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, ini diantara manfaat-manfaat zakat fitrah ya. Nah, demikian. Selanjutnya tugas kalian adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Pertama, siapakah yang wajib mengeluarkan atau dikeluarkan zakat fitrah ya. Dikeluarkan zakat fitrahnya ya. Kemudian ada berapakah rukun zakat fitrah ya, sebutkan. Kemudian ya, ini jangan sampai tertukar antara rukun dan wajib zakat ya. Ini ada rukun zakat fitrah, ada wajib, syarat wajib zakat fitrah, ada juga orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ini jangan tertukar ya nanti jawabannya. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan amil zakat ya. Kemudian berapakah kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Kemudian kapan waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini dijawab di buku tulis kalian, lalu nanti diserahkan atau kirim ke wali kelas masing-masing ya. Demikian.
Nah, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.